Rocks. Dan untuk dari Skyla? Minion. Minion, oke Yes. kalau gitu langsung aja kita masuk di ronde ke-8. Langsung aja Baby kasih ke Skyla dan juga Johnny, santai. Ya, Oke. Dan udah ada yang bakal bersinggungan di sini, bakal ada 3 tim langsung yang bakal bertemu di pojok-pojok nih. Ada tim Boss dan juga ada tim Onyx, tapi di belakangnya ada Minion yang bakal join to fight juga. Iya, wah. Dan Minionnya langsung coba minggir aja karena udah tahu ada 2 squad di depan mereka. Ya, So ini dan menarik banget ya. ini bakal menjadi 1 poin plus buat Minion kalau mereka bisa manfaatin kondisi yang mereka punya ya. Dan Dan- udah mulai ada firing juga di daerah Stone Ridge. Ini daerah yang bener sebenarnya banyak banget lootingan ya. Tapi kalau misalkan dibagi 2 juga agak sedikit harus disayangkan. Ya, udah ada yang terknockdown 1 orang di sana dari tim Boss. Nampaknya siapa itu? Gaps harus dipulangkan ke lobby langsung ya. Yap, Gigaps harus dipulangin ke lobby langsung. Dari Kojak baru dapat XM8 aja. Dan Onyx Hyper adalah jadi lawan dari tim Boss Titan. Ya, udah ada spray tembakan juga ke arah sana. Cupai harus terknockdown by Zexia. Sayang sekali di sana. Udah terlihat ada orang bakal naik ke atas dulu. Kojak udah cukup sekarat, bakal dikomit di sana nampaknya. Sementara Apollo bakal duel 1 lawan 1. Kojak bakal sedikit kesulitan karena bakal langsung di rush begitu aja. Tersisa Ya, 1 2 orang. orang. Wow, udah sakit banget di sana. Apollo Oke, bakal coba Apollo. untuk mundur terlebih dahulu. Bakal dikejar oleh Zexia dan kawan-kawan tentunya. Yap, ini kesulitan didapatkan sama tim Boss Titan di mana mereka agak sedikit telat turun juga tadi kalau nggak salah, dan Igaps juga harus di pick off. Langsung ada jump shot menuju ke arah Apollo, langsung coba untuk melakukan decoy tapi nggak Wow. bisa di delete peringkat pertama atau tereliminasi di peringkat ke-12 Sayang dari tim banget Boss Titan. mengingat dari Boss Titan sendiri baru nge-up di match terakhir tadi ya. Iya betul, dia baru saja dapetin poin maksimal Ya. dibanding tim-tim lainnya di match terakhir, tapi sekarang udah harus tusun di peringkat ke-12. Ya, tadi kalau kita ngeliat dari Onyx sendiri mereka rapetnya cepet ya. Sementara dari Boss itu membagi visionnya sampai akhirnya ketika knockdown 1 persatu nggak bisa diselamatin gitu. Iya, memang sulit banget ketika momentumnya mungkin dari Igapsnya sendiri itu udah berhasil di pick off sih. Ya. Jadi ada mental boost juga buat Onyx-nya, langsung engage gitu aja. So udah langsung dimenangin fight-nya oleh tim Onyx Hyper. Ya, dan kita bakal beralih sedikit ke sisi lain, ada Minion dan juga ada tim Rocks nih. Nah ini nih, dua-duanya nih dari tim yang Komunitas tadi kita nih. predik bakal Yes. coba untuk naik. Rock sudah mulai setup juga di atas the subs. Kalau misalkan bakal holding kayak gini aja nih, lama banget sih buat selesain fight-nya. Gue lihat juga dari Dracoy sendiri udah ngelihat pergerakan ada Minions Esport dari 2 tim tersebut juga udah sama-sama saling tahu satu sama lain ya harusnya. Ya, harusnya, tapi mereka sama-sama nggak engage. Bahkan dari tim Minion sendiri udah ada yang langsung turun ke belakang. Dari Draco-nya juga coba tarik mundur, nggak mau terlalu nggak mau lebih berbahaya lagi kalau misalkan langsung dihajar begitu aja. Makanya mereka coba untuk saling mundur karena sama-sama tahu kalau mereka butuh placement point. Yap, betul banget, sama-sama tahu butuh placement point juga. Dan dari Minion sendiri udah mulai moving menuju ke arah lainnya, ingin menjadiin Revenry sebagai objektif nampaknya. Tapi dari arah Island of Gods di sini udah mulai dihadang. Ada dari tim D51 langsung mencoba spray menuju ke arah roll, dan rollnya udah berhasil di revive juga oleh Bion. Tapi Glual udah dipecahin gitu aja. Apakah masih bisa untuk bersembunyi? Dan masih ternyata. Dan udah mulai melakukan setup lagi. Udah sama-sama saling tahu, harusnya dari D51 bakalan coba untuk harus lebih berhati-hati karena setup bakal dilakukan sama tim Island of God juga. Seperti Lord di sini langsung di tapping gitu aja oleh Arts, di mana dengan Scar-nya langsung aja bisa meng-knockdown seorang Lord. Ada Hen yang masih mencoba untuk melakukan revive, tapi Beyond dan Roll juga masih sebagai pemain terdepan dari tim Island of Gods. So pick off masih terus dilakukan di sini dari D51. Back off dulu ke belakang, Bang Du mencari posisi lainnya. Ars dan Katalea belum mau untuk moving ternyata. Dan setup juga udah mulai dilakukan dari tim Island of God. Ini bakalan susah banget dari kedua timnya, terutama untuk tim Island of God sih. Island of God nggak bakal ada escaping areanya. Dia di area open field kalau misalkan ingin memilih buat narik. Tapi di sini udah ada Rule Good yang coba langsung melakukan back off menuju ke arah belakang. Dan Beyond langsung lompat menggunakan grapple hook dan langsung bersatu lagi ke arah teman-temannya. Ya, malah ada kebalikan knockdown ya yang dilakukan ya. Dan back off dulu, moving ke arah foundation lagi nampaknya dari tim Island of God. Ya, sementara itu Distrik 51 Hope bakal coba menahan pergerakan dari IOG yang notabene sebenarnya tadi IOG 1 orang udah berhasil ke pick off ya. Ya, 1 orang udah berhasil ke pick off tapi udah langsung di cover aja. Cepet banget sebenarnya coverannya IOG. Memiliki setup 2-2 sih kalau menurut gue. Dia tempelin 2-2. Terus kayak memang movingnya ini nggak pernah telat buat ngelakuin backup. Even kayak pasti ada 1 orang di belakang dari 1 player yang lagi lari di depan gitu. Ya,
Dan kita bakal menyaksikan gimana minion yang bakal hadapan dengan tim dari Siren ya. Yap, tim dari Siren udah mulai naik ke atas. Siren juga mulai setup, ada grapple hook yang udah pakai di atas juga. Tapi dari minion sendiri masih belum coba untuk melakukan engage naik ke atas untuk menyambangi tim dari Siren. Ya kalau kita lihat Erik tadi, Erik benar-benar memanfaatkan grapple gun yang dia punya ya. Dan ini masih coba untuk diintip, ada glue wall dari Erik sendiri ngumpet di balik glue wall. Tapi dari Kruger masalahnya jauh banget nih. Dan player lainnya dari tim Siren juga udah mulai mendekat. Ternyata ada tim Rocks juga di lain sisi. Yes. Dia misahin dua tim ya. Dua ternyata. tim ya, langsung ya. Langsung misahin 2 tim dari tim Siren. Tapi gue masih penasaran banget apa yang bakal dilakuin. Tapi di lain sisi malah dari D51 yang harus di pick off karena terlalu lama melakukan scouting menuju ke arah dari tim IOG. Dranix dapetin 1 pick off ya. Tapi dari arah belakang juga ada yang datang. Oh, ada Aero yang berhasil knockdown Erik ya. Dari belakang, hati-hati bos. Justin bakal coba mengambil posisi yang lebih aman lagi tentunya. Mencoba mundur ke belakang terlebih dahulu, melakukan counterplay atau melakukan reset fight ya. Betul sekali, udah mulai melakukan counterplay juga dan kembali lagi untuk buat moving. Ini bakal coba untuk regroup lagi sih dari Sirennya sendiri. Karena juga nggak wise banget kalau tetap misah kayak tadi. Ada 3 squad di dekat mereka dan udah tahu bahwa Aero juga datang ke arah Refinery. Ya, betul banget. Dan Aeronya sendiri di sini bakal coba untuk komit. Kalau kita ngeliat dari pergerakannya, satu-satu udah mulai coba bergerak. Tapi kita bakal beralih ke lain sisi dulu. Ada EVOS yang, wow, yang bakal bertemu dengan IOG nih. Nah, ini dia udah mulai ada firing dari arah Hand menuju ke arah dari Abu. Dan langsung melakukan medikasi dulu. Tapi masih ada Lord yang mencoba untuk melakukan counter attack menuju ke arah Sam 13. So, damage-nya sakit banget. Sakit banget. Lord sendiri bakal coba untuk berputar nampaknya karena udah mendapatkan info di depannya udah cukup sekarat. Ada Sam 13 di sana. Masih nggak sadar kalau ada Lord yang udah mulai bergerak ke kanan. Bakal bahaya banget kalau langsung diras begitu aja. Sementara itu ada granat yang udah dipegang oleh Sam 13 dilempar kalah Lord. Udah sadar nampaknya kalau ada Lord di sana dan menggunakan grenade-nya untuk lari ke belakang. Iya, nice Smart banget. play banget ya by Sam 13. Betul banget, dia ngebuyarin vision yang didapetin sama Lord untuk nge-buying time dengan menggunakan granat dan langsung back off gitu aja ke arah teman-temannya. Nah ini juga bukan kabar baik buat kedua tim sih. Kayak IOG dan EVOS itu harus cepet banget buat nyelesain gamenya karena zonanya tuh cukup jauh dari mereka. Kalau misalkan sampai next zone masih perang juga, masih tahan-tahanan juga, jelas bakal sulit banget sih. Yap, dan ternyata dari IOG-nya juga memilih untuk masuk ke dalam circle ya. Dan dari EVOS-nya juga untuk nggak mau berperang ke arah IOG, so mereka juga udah mulai moving ke arah dalam circle selanjutnya. Dan circle selanjutnya juga udah mulai muncul di sini dari Aero masih bersebelahan dengan tim Siren ternyata. Dan Lord dengan IOG juga datang dari arah yang berlawanan. Ya ini juga yang gue suka dari Kalahari ya, gimana kita bisa nyaksiin tim Aero dan Siren ini di satu kompon yang sama, cuman berbeda di atas dan bawah aja gitu. Kayak even lu di satu kompon itu bisa berbagi sama 3 tim yang berbeda. Iya ya, apalagi di daerah Refinery ya. Kalau di daerah Refinery itu bisa bersebelahan tapi kayak nggak bisa ke pick off satu sama lain. Kalau misalkan emang mau ngelakuin pick off, jatuhnya lebih ke arah sulit Gambling banget ya, gambling ya. Yeah. Dan nggak bisa greedy juga di Refinery. Bisa nembakin, kita misalkan perang sama satu squad terus ada lagi tembak-tembakan, tahu-tahu squad lain datang entah dari mana asalnya yang nggak tahu dan tiba-tiba udah bisa jadi third party. Iya, dan Sam 13 berhasil terknockdown. EVOS Abu harus terknockdown di play zone nampaknya. Wow, bener-bener agresif di sini, sakit banget zonanya juga. Gua rasa bakal sulit banget buat EVOS mengingat EVOS sendiri ada di luar zona dan zona kedua bakal berjalan sebentar lagi. Circle juga udah mulai berjalan dan pemain-pemain EVOS yang berada di luar juga udah ditungguin oleh salah satu pemain dari Island of God dan kembali moving ke dalam circle dengan susah payah. Pasti dari tim EVOS juga berdarah-darah masuk ke dalam circle ya. Yes. Dan lu bisa ngeliat ya gimana dampak yang diberikan oleh seorang Lord langsung ke IOG ya. Iya, Ketika betul. Lord masuk ke IOG bener-bener mental boost buat teman-temannya menjadi lebih pede lagi. Kita bisa ngeliat gimana IOG bermain lepas banget, gak terlalu bermain defensif, gak juga terlalu ofensif, tapi mereka bisa suitable buat berbagai kondisi yang mereka milikin gitu. Yap, dan itu juga udah terbukti mereka masih di papan 1 klasemen ya untuk di GoPay Arena Championship kita kali ini di babak Grand Final sampai di ronde ke-7 tadi. Yes. Dan ada DG Sports juga yang udah masuk ke arah Refinery, dibagi posisinya. Abed di sini sendirian aja nungguin teman-temannya baru datang. Jafra, Mora dan Izzy juga belum mendekat ke arah mereka. Dan ternyata ada dari tim Island of God yang naik ke arah atas dengan menggunakan grapple
hooknya dan langsung coba untuk back off. Dari Abed sendiri bakal coba untuk mundur melakukan regrouping dengan teman-temannya ya, karena udah memberikan info bahwa ada musuh di depannya. Sementara itu ada danger zone tadi. Oh, dari EVOS ternyata belum sama sekali bisa dilumpuhkan ya satu player ya. Gue kira tadi udah ke pick off. Abu tadi sempat di revive terlebih dahulu sih. Oke, dan masih punya nyawa berlima. Ini kalau misalkan dari EVOS yang setidaknya bisa masuk ke circle kedua. Ini damage-nya sih udah 4 pak. Ya, udah sakit sih. Per second udah 4 ini. PR dari EVOS harus masuk dulu sih ke circle. Seenggaknya jangan sampai pas circle selanjutnya itu udah jalan dia baru masuk. At least EVOS harus nemuin mobil sih. Iya ya, betul. Wah, Bion udah ditembakin dari sebelah kiri dan kanan. Bion sekarat banget di sini, ada damage per second dari senjata VSS ya. Yap, dan masih coba untuk melakukan perputaran, udah dapetin tempat buat lakukan medikasi, nggak dapat vision dari arah tim manapun. Tapi dari Lord di sini langsung coba untuk moving atau engage ke arah lainnya karena melihat circle hanya 20 detik tersisa, udah harus dari sekarang dari tim Island of God berpindah untuk menuju ke arah circle selanjutnya. Ya, wise banget ya keputusan yang dimiliki oleh IOG. Mereka coba berputar untuk coba cari lawannya ya. Ya, dan oke, kita beralih sedikit ke arah Rule Good di sini. Bakal bertemu lagi dengan tim DG nampaknya. Dan masih coba dari arah hand juga gue lihat di sini udah mulai terpikau satu-satu. Ada DG pakai belum bisa untuk mendapatkan orang sudah harus masuk. Ya, zona juga udah mulai merapat di sini, sakit banget tentunya. Udah mulai berguguran satu persatu. Ada duel antara Jafra dan juga Hands di sana. Nampaknya berhasil terknockdown satu orang Hands di sana. Bakal coba untuk melakukan perputaran tentunya Beyond di sana. Dan RRQ Okaner berhasil mendapatkan Jafra. Wah, bener-bener RRQ menahan 2 pergerakan sekaligus nih. Ada IOG dan juga ada tim dari DG yang mereka tahan ya. Lord sendiri berhasil mendapatkan tempat yang cukup aman di sini. Yes. Dan dari IOG Beyond sendiri bakal coba ditembakin begitu aja. DG udah ngelihat adanya Beyond langsung di end. Sementara Lord bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu di sini. Melihat pergerakan dari DG dan juga ada RRQ yang menahan pergerakannya. 10 detik dari sekarang zona bakal bergerak. Sementara Aero Halshen udah berhasil terknockdown begitu aja. Ada granat yang dilemparin seorang Lord, terkena 2 orang. Hampir aja. Bakal langsung ditembakin begitu aja sama Lord. Udah terknockdown 1 sampai 2 orang Lord. Oh my god, this is Lord. 2 poin eliminasi berhasil dikumpulkan oleh Lord. Ada Justin dan juga ada Kruger yang bakal langsung berhadapan dengan Aero Wolf di sini. Duel jump shot di sana. Justin berhasil mendapatkan 1 orang, bakal berputar lagi, dicari lagi sementara Kruger dari belakang siap mengcover temannya. Bakal coba melakukan revive terlebih dahulu, langsung di end aja gitu Kruger ya. Sementara Justin, oh my god. Bagus banget ya dari seorang Justin. 5 poin eliminasi, IOG harus tereliminasi di posisi ke-6. Lagi-lagi RRQ berhasil menyulitkan lawan-lawan untuk masuk ke zona selanjutnya di sini. Sementara Rao udah mendengar adanya tembak-tembakan di arah depan. Bakal langsung ditembakin begitu aja ke arah Rao. Dan sementara itu Rox OE tersisa 2 orang di sana. Cukup sekarat di sini. Ya, dan Rox OAW sendiri cukup sedikit kesulitan ya. Karena dari Zexia sendiri udah coba nahan pergerakan mereka. Zexia sendiri cukup bener-bener sekarat ya. Oke, dari sini masih ada RRQ Legalot dan Okaner juga udah mulai coba melakukan setup. Ya, mulai melakukan firing dari Onyx Rainbow, langsung aja melakukan firing dan dieliminasi gitu aja dari Street. yes. Pemain terakhir dari tim EVOS. Dan Onyx berhasil mendapatkan 8 poin eliminasi di sini. Oke. Oke, kita bakal menyaksikan sesaat lagi gimana Onyx yang masih berempat. Bisakah mereka mendapatkan Buyah tentunya, karena kita ngeliat di sini Onyx cuma natakin RRQ dan juga tim Siren nih.
Udah sekarat banget dua-duanya di sana. Rastis berhasil mendapatkan knockdown-nya. Rainbow juga. Ini bahaya banget. Onyx bisa mendapatkan buyah kalau begini ceritanya. Karena mengingat di depan juga ada M79 yang udah dipegang sama musuhnya. Ada granat yang dilemparin ke dalam. Bakal langsung duel di sana. 3 lawan 1. Bukan kabar baik tentunya. Onyx berhasil menumbangkan satu persatu. Dan yes, this is it buyah for Onyx. 13 poin eliminasi. Ya, dan akhirnya Onyx Hyper setelah beberapa lama ada di bottom frag juga, mereka mendapatkan buyah di match terakhir untuk hari ini. Dan congratulations tentunya untuk Onyx Hyper, ada Rastizi, Rainbow, Lau, dan Zixi ya. Sudah sangat baik sekali dengan mereka tadi di fase early harus berhasil meratakan boss Titan juga dengan moving ke arah circle dan sekarang mendapatkan buyah. Yes. Satu kabar segar ya buat Onyx, di mana mereka akhirnya menemukan tempo yang mereka harus mainkan ya. Ya, dengan betul. 13 poin eliminasi tadi ya. Ya, Plus betul. buyah itu udah oke banget buat Onyx. Setidaknya mereka bisa melejit masuk ke posisi top 6 mungkin. Ya. Mengingat dari boss Titan juga harus Mentor update selama 8 ronde dari GoPay Arena Championship babak Grand Final. Inilah dia, di peringkat pertama ada Island of Gods dengan perolehan poin 2025 poin. Disusul lagi ternyata ada Hierarchy Hades yang udah naik ke peringkat kedua nih, 1805 poin. Dan Siren Esport dengan konsistensinya finish di peringkat ketiga untuk 8 round ini dengan 1700 poin. Disusul lagi EVOS yang kali ini turun ke peringkat keempat, ada 1625 poin. Di peringkat 5 yang ada Aerowolf, peringkat 6 ada Dranix, dan peringkat 7 ada Onyx, 8 ada DG Esport, disusul lagi ada Rox AOE, Boss Titan, Minion, dan juga District 51. Onyx yang tadi berhasil dapetin buyah langsung naik ke peringkat ke-7 dengan 1235 poin.